Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik tentang keluarga Kristen dan gereja lokal. Kita akan melihat bagaimana keluarga Kristen harus berperan di dalam gereja lokal. Bagaimana perannya, bagaimana komitmen mereka. Kita akan belajar bersama-sama didasari dari kitab Roma pasal 16 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, "Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epnetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membangun menjadi keluarga Kristen yang berperan di dalam gereja lokal. Sejatinya, keluarga Kristen adalah anggota yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan mereka hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, di mana mereka akan bertumbuh, bersekutu, mengabdi, dan melayani di dalam gereja lokal yang ada. Keluarga Kristen harus membangun sinergi di dalam gereja lokal. Karena jika ada keluarga yang mengaku Kristen, tetapi tidak ada komitmen untuk bersinergi dengan gereja lokal, maka gereja itu hanya sebatas bangunan tanpa kehidupan dari anggota tubuh Kristus. Keluarga Kristen adalah bagian dari anggota tubuh Kristus di dalam gereja lokal. Inilah mengapa kita perlu mengetahui peran dan komitmen keluarga Kristen di dalam gereja lokal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengetahui peran dan komitmen dalam gereja lokal, kita dapat belajar dari salah satu kehidupan keluarga yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu keluarga Aquila. Siapakah mereka? Jika melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4, kita akan menemukan bahwa mereka adalah keluarga yang berasal dari daerah Pontus. Pontus adalah salah satu wilayah yang berada di Asia Kecil yang membentang sepanjang selatan Laut Hitam. Aquila memiliki arti nama Raja Wali atau Elang. Ia adalah seorang Yahudi yang lahir di Pontus, sedangkan istrinya bernama Priscilla yang berarti kuno. Aquila dan Priscilla adalah seorang tukang kemah yang kebetulan sama dengan Rasul Paulus yang adalah tukang kemah. Bersama mereka lah Rasul Paulus tinggal. Selain ia harus bekerja sebagai tukang kemah, Paulus juga mengerjakan hal yang utama, yaitu memberitakan Injil. Aquila dan Priscilla adalah salah satu keluarga yang ikut terdampak dari pengusiran yang dilakukan oleh Kaisar Claudius, di mana Kaisar menyuruh semua orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. Setelah pengusiran ini, mereka tinggal di Korintus. Di Korintus inilah mereka berjumpa dengan Paulus kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Secara sepintas tidak ada yang menarik dari kehidupan Aquila dan Priscilla. Namun kita akan melihat lebih dalam mengenai mereka, bagaimana mereka bersinergi dan berkomitmen di gereja lokal. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, keluarga Aquila adalah keluarga yang mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Awal perjumpaan Paulus dan keluarga Aquila yaitu di Korintus. Setelah Aquila dan istrinya diusir dari Roma, Kisah Para Rasul 18 ayat 2, keluarga ini menerima Paulus di rumahnya. Ya, kebetulan mereka satu profesi di bidang pembuat kemah. Ketertarikan keluarga Aquila bukan hanya seputar tenda sebagai profesinya, tetapi mereka juga tercatat sebagai keluarga yang turut ambil bagian dalam pelayanan Paulus. Inilah mengapa Paulus menyebut keluarga Aquila sebagai teman sekerja dalam Kristus. Roma 16 ayat yang ketiga. Keikutsertaan keluarga Aquila dalam pelayanan sangat nampak ketika Paulus hendak pergi ke Syria. Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 14, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan belayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Setelah itu juga mereka ikut sampai ke Efesus. Di Efesus telah Paulus dan keluarga Priscilla berpisah. Apa yang dikerjakan oleh keluarga Aquila sebagai bentuk kesukaannya dalam ambil bagian melayani Tuhan? Mereka bukanlah orang yang sibuk,
yang tidak sibuk, mereka punya usaha, punya kegiatan masing-masing, punya keluarga yang harus diperhatikan, tetapi mereka tetap setia melibatkan diri untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Priscilla, Aquila adalah keluarga yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka bukan hanya disibukkan dengan pekerjaannya sebagai seorang pembuat tenda, tetapi juga mau terlibat dalam kehidupan pelayanan seperti yang dikerjakan oleh Paulus. Mereka mempersilahkan Paulus tinggal di rumahnya, bekerja bersama dan menyertai Paulus kemana ia pergi. Priscilla dan Aquila bukan hanya bersama-sama bekerja secara dunia membuat tenda, tetapi mereka juga bekerja bersama dalam melayani Tuhan. Inilah sinergi dan komitmen dari keluarga Aquila sebagai keluarga Kristen, keluarga yang setia kepada Tuhan. Mereka punya kesibukan, tetapi kesibukan itu tidak menjadi alasan untuk berubah setia. Malahan mereka mampu menyeimbangkan kesibukan keluarga dengan pekerjaan Tuhan. Hal ini harus menjadi bagian dalam keluarga Kristen, karena keluarga Kristen adalah teman sekerja hamba Tuhan di dalam gereja lokal. Jangan biarkan hamba Tuhanmu berjalan sendiri, melayani sendiri. Libatkanlah diri kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Keluarga Kristen hendaknya menjadi teman sekerja dalam Kristus, saling mendukung, peduli, dan rela bayar harga bagi pekerjaan Tuhan. Salah satu faktor yang membuat hamba Tuhan mampu melayani adalah keluarga-keluarga Kristen yang peduli pada pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Maukah kita terlibat di dalamnya? Poin yang kedua, Aquila adalah keluarga yang setia pada gereja lokal dan pelayanan. Tantangan yang ada tidak membuat keluarga Aquila undur dari pekerjaan Tuhan. Yang walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka terus bertumbuh di dalam persekutuan, dan bahkan Aquila dan Priscilla merelakan rumahnya untuk menjadi tempat berbakti. Roma 16 ayat 4-5. Setelah Paulus berpisah dengan mereka di Efesus tadi, keluarga Aquila tetap menjaga semangat dan visi yang telah ditanamkan oleh Paulus dalam hidup mereka. Mereka tidak undur dari persekutuan, malahan mereka bertumbuh di dalam gereja lokal mereka. Alkitab katakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Perhatikan adanya pertumbuhan di dalam 1 Korintus 16-19 ini. Di dalam rumah mereka tidak undur, mereka tetap melanjutkan pekerjaan Tuhan, sehingga terbentuklah jemaat di rumah mereka. Kesetiaan sangat nampak yang walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka masih setia dalam persekutuan, setia dalam melayani, setia dalam memberitakan Injil. Kesetiaan pada gereja lokal akan teruji ketika hamba Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Keluarga Aquila lulus dalam ujian ini. Bahkan persekutuan mereka bertumbuh, persekutuan dan pelayanan mereka tetap berkembang, tetap berjalan, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga Kristen yang setia di dalam gereja lokal adalah kekuatan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan melayani. Inilah keluarga yang setia di dalam Tuhan. Mereka akan tetap melanjutkan apa yang menjadi visi Rasul pada waktu itu. Akan ada fase di mana di mana gereja itu tidak ada gembala. Apakah kita akan setia, tetap setia? Jadilah seperti keluarga Aquila. Mereka tetap loyal, tetap setia, bahkan tidak segan untuk bayar harga untuk pelayanan. Keluarga Kristen adalah kelompok-kelompok kecil yang akan terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja lokal. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan, setialah di dalam gereja lokal kita. Jangan menjadi jemaat seperti kutu loncat yang pindah sana pindah sini. Kecuali ketika engkau menjumpai pengajaran itu sudah menyimpang dari kebenaran, maka engkau berhak untuk pindah. Tetapi ketika masih setia, engkau berhak untuk tetap setia dan bertahan di sana. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadilah keluarga Kristen yang setia, yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.